warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Mbak Yuli, Mas Danur, Mas Sultan, dan MH Faisal Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi identitas manusia Indonesia. Mungkin sebelumnya saya bagikan materi dulu ya, biar ntar tidak Ya Pak. Baik Pak. Nah, ini Oke, di sini dalam pembahasannya ada 2, yaitu tentang mengenal lebih dalam identitas manusia Indonesia. Seperti apa sih manusia Indonesia itu? Yang kedua, memahami pendidikan yang sesuai dengan identitas manusia Indonesia. Langsung saja ke yang pertama, identitas manusia Indonesia. Kemanusiaan Indonesia yang dimaksud untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara rasional, diagonal, historis, sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan ini atau masa depan. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, geniutas, dialogilitas, dan berbagai tradisi manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Dalam ada tiga hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, nilai Pancasila, dan religiusitas. Nah, di sini identitas manusia sebagai pembukaan ya, itu tentang bagaimana manusia yang terlahir dari dulu sebelum adanya Indonesia sampai sekarang, yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Yang nomor 1, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Bagi orang Indonesia, keragaman Kebhinneka-Tunggal-Ikaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter Indonesia yang amat khas. Mungkin ini yang ada hanya di Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nomor 2, masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, sebagai manusia Indonesia tentunya tidak lepas dari itu, keragaman. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam, terdiri dari banyak pulau ya. Jadi di situ banyak tradisi sendiri, tapi tetap Indonesia. Kebhinneka-Tunggal-Ikaan menurut pemikiran Konjaraningrat. Ya. Di situ menyampaikan bahwa budaya mempunyai 3 wujud. Wujud pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas, pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Nomor 3, benda-benda yang bernilai dihasilkan oleh aktivitas manusia yang disebut artefak. Nah, dalam di sini terdapat berbagai macam budaya. Jadi banyak menghasilkan suatu budaya, ide yang beragam, aktivitas pola hidup yang beragam, atau alat-alat yang sebagai simbolik yang beragam juga.
dari berbagai macam pemikiran. Nomor 2, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Keberadaan manusia di Indonesia sebagai bangsa yang akan merdeka membutuhkan fondasi filosofis sebagai penegas identitas. Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dan kristalisasi dalam Pancasila. Karenanya Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara juga. Nah, dalam konteks manusia Pancasila itu sebagai landasan filosofis negara Indonesia. Nah, dan tadi kan bermacam-macam. Terus kalau pemikirannya berbeda-beda, kalau nggak ada yang menyatukan kan bakal terpecah belah. Nah, disatukan oleh satu ideologi yaitu Pancasila tadi yang khas di Indonesia. Nomor 3, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Sikap religius kosmik atau spiritualitas kosmik mestinya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Spiritual kosmis merupakan titik tolak temu berdialog untuk mencari jalan bersama, mengembangkan hidup bersama yang integral, ekologis secara dinamis dan kontinu dalam keragaman berbudaya. Tentunya ini banyak kita jumpai. Misal ada pembangunan masjid, depannya gereja, tapi tetap keduanya bisa berjalan dengan harmoni. Itu ciri khas manusia Indonesia juga. Nah, sekarang pendidikan Indonesia. Dari 3 tadi kan, itu terdapat pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegas kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas sebagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Kearifan lokal atau nilai-nilai religius lokal menjadi titik tolak pendorong pendidikan transformatif masyarakat itu sendiri. Paradigma transformasi masyarakat berdialog dengan dasar untuk mengembangkan pendidikan transformatif yang menyatukan, mendinamisir, dan mentransformasi masyarakat dalam konteks keragaman seperti Indonesia. Nah, dalam pendidikan Indonesia ini tentunya juga dari beberapa yang beragam tadi dan disatukan oleh Pancasila dan dijiwai dengan spiritualitas tadi, religius. Tentunya akan berbeda-beda juga karena berbeda semua itu, tapi tetap dalam perjalanan pendidikan Indonesia harus memuat tentang 3 tadi, sehingga tidak ada terpecah belah. Nah, di sini saya membuat kesimpulan dari presentasi pagi hari ini, yaitu Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, kekayaan alam, sehingga harus berideologikan Pancasila. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah kesatuan dari keragaman, sehingga dibuat sebagai fondasi filosofis hidup berbangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan harus sebagai proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merusak kesatuan. Nah, itu dalam kesimpulan ini ditegaskan lagi bahwa dari berbeda-beda tadi harus mencapai tujuan, yaitu kesatuan. Mungkin dari presentasi saya tadi ada yang tanyakan dari teman-teman? Oke, Mbak Doli. Oke, terima kasih Pak Aril. Untuk yang saya tanyakan tadi kan secara umum manusia berdasarkan
berdasarkan identitas manusia Indonesia, Iya. Pancasila ya Pak. Lantas apa sih peranan generasi muda kita ini untuk berkontribusi dalam pembangunan identitas manusia Indonesia? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Yuli. Mungkin langsung saya jawab atau dikumpulkan dulu? Jawab langsung. Oke. Tadi Mbak Yuli bertanya, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam membangun identitas bangsa berdasarkan Pancasila, begitu? Oke. Mungkin menurut dari teori tadi sama jawaban saya ya. Ini nomor satu, generasi muda dapat berkontribusi dengan aktif dalam kegiatan sosial, mengedukasi diri dan orang lain tentang Pancasila, serta menggunakan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Mereka juga dapat berinovasi dalam cara-cara baru untuk mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, dapat menjadi armada dalam kemajuan bangsa. Peran generasi muda sangat penting dalam mengisi pembangunan mempertahankan ideologi kemerdekaan bangsa. Sebagai generasi muda, mahasiswa merupakan insan akademis yang harus memiliki pemikiran yang kritis, karakter yang kuat, kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu memahami pengetahuan teknologi sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Terima kasih Pak Akil. Oke. Sami-sami mungkin ada yang tanyakan lagi? Ayo Pak. Oke, Pak Zanur. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Dari berbagai keragaman dari identitas Oke. manusia Indonesia yang Pak Akil jelaskan, yang Oke. saya tanyakan itu gimana tanggapan kami sebagai calon guru, untuk menerapkan sesuai dengan identitas manusia di Indonesia. Langsung saya jawab ya. Iya. Mungkin tadi dari pertanyaan Mas Danur, mungkin itu menekankan sikap toleransi. Jadi kita tidak merasa yang mayoritas atau minoritas. Kita harus selalu berbuat baik pada semua, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus selalu ditegakkan. Dan sila ketiga dan kelima itu harus selalu ditegakkan, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Mungkin siap. itu. Ya, terima kasih Pak Iya. Akil. Sami-sami. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup? Terima kasih ya untuk aktivitas pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.